Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kamis 28 April tahun 2022 dengan acara penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021. 31 orang hadir secara langsung di ruangan paripurna ini dan 3 orang anggota mengikuti paripurna melalui telekonferensi. Dengan demikian, untuk memenuhi tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, quorum telah tercapai dan rapat paripurna memenuhi syarat untuk dimulai. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kapolda Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kajati Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Danram 045 Garuda Jaya yang mewakili, yang terhormat Saudara Danlanal Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Danlanal Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kabinda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kekanhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Akademi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat kawan-kawan insan pers serta seluruh undangan yang berbahagia. Mengawali agenda rapat paripurna hari ini, perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga ibadah kita di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka atas nikmat yang diberikan berupa rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa diberikan kekuatan, keteguhan iman, kesabaran, keikhlasan serta kemampuan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa, negara serta masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan serta kekuatan kepada kita semua. Rapat paripurna yang terhormat, agenda paripurna hari ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021. Bagaimana laporan pertanggungjawabannya telah disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selanjutnya melalui pembahasan komisi-komisi, DPRD bersama dengan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja, DPRD telah memeriksa dan mengkaji laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 yang dimaksud dan telah merangkum berbagai hal yang menjadi poin penting sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran dan pembangunan oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2021 di masa yang akan datang, yang dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, dalam paripurna ini DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan rekomendasi berupa catatan strategis, memberikan saran, masukan dan garis miring atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas bantuan dan tugas umum pemerintahan yang dituangkan dalam keputusan DPRD, kemudian akan diserahkan kepada gubernur dalam rapat paripurna ini. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi-komisi hari ini disepakati bahwa membaca rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 dibacakan oleh salah satu pimpinan komisi dan rekomendasi tersebut merupakan keputusan DPRD. Kemudian selanjutnya rancangan keputusan tersebut dibacakan oleh sekretaris DPRD. Untuk itu kami mintakan pada Saudara Insinyur Agung Setiawan MM, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membacakan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 dimaksud. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Agung Setiawan MM dipersilakan. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhir tahun anggaran 2021. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan agar memaksimalkan anggaran yang disediakan guna mendukung fungsi bidang arsip, anggaran kegiatan yang mendukung fungsi bidang arsip di tahun 2022 sehingga ASN yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Satuan Polisi Pamong Praja agar penegakan perda yang diamanatkan dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan lebih efektif, tepat, terukur dan akuntabel dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. DPM PT Satu Pintu diharapkan melakukan inovasi dan sosialisasi dalam mempromosikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BKP SDM D1 agar jangan mengambil keputusan sendiri dalam melakukan mutasi pegawai. Hendaknya BKP SDM melibatkan secara aktif tim Baperjakat sehingga didapatkan formasi dan penempatan terbaik dalam jabatan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang berkontribusi maksimal dalam tugas dan fungsinya. 2. Agar program diklat rutin dapat dilaksanakan kembali. Badan penghubung 1. Agar anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di TNII dapat diaktifkan kembali secara optimal. 2. Agar pelayanan rumah singgah baik di Jakarta maupun di Palembang dilakukan dengan optimal, baik dari sarana, prasarana serta kualitas pelayanan. Sekretariat DPRD agar sarana dan prasarana serta lihat gedung kantor dapat disusun, dianggarkan dengan detail serta dilaksanakan sesuai dengan baik guna meminimalisir serba. Badan Kesbangpol 1. Agar Badan Kesbangpol lebih intens menjalin komunikasi dengan pihak intelijen daerah serta melaporkan hasil komunikasinya kepada DPRD. 2. Agar melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkompinda harus sesuai dengan fungsi,
Dua, agar mengusulkan kembali sertifikat ISO yang berhubungan dengan keamanan persandian yang gagal dilaksanakan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya bekerja lebih fokus untuk konten penyiaran, khususnya konten lokal baik televisi maupun radio. KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tetap mempertahankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi informatif atau meningkatkan menjadi sangat informatif. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Diharapkan Biro Pemerintahan dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan tapal batas kabupaten atau kota serta menyelesaikannya apabila terjadi konflik terkait tapal batas tersebut. 2. Agar menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait Pulau 7. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Untuk lebih proaktif dan terbuka dalam mengevaluasi peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah kabupaten kota. 2. Menginstruksikan pembuatan peraturan daerah dari Kementerian Dalam Negeri untuk segera dilaksanakan. Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Supaya dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih transparan dalam penggunaan anggaran yang berhubungan dengan pekerjaan rehab serta sarana dan prasarana. 2. Agar merapikan aset-aset provinsi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bisa didapatkan. Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera melakukan penyesuaian atas banyaknya perubahan peraturan dari pusat terkait masalah kewenangan dan segera mengatur kembali SKTK, ajab dan beban kerja OPD serta ASN. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Agar meratakan bantuan kepada kelompok tani, jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya kelompok tani itu saja. Karena kalau hanya kelompok itu saja, sebagaimana kelompok lainnya bisa maju. Untuk kedepannya, bantuan kelompok tani harus merata. 2. Dalam mensuplai kebutuhan konsumsi daging sapi agar tidak mendatangkan daging sapi dari luar, diharapkan dinas bisa programkan kegiatan pemberian bibit sapi kepada masyarakat. Karena kalau terus-menerus disuplai dari luar, harganya sangat mahal. 3. Dalam memberikan bantuan sapi hendaknya merata, karena yang mendapatkan bantuan sapi hanya 2 kabupaten, Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah. Kedepannya diharapkan agar setiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan bantuan sapi yang merata. 4. Agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. 5. Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan legislatif dalam menyusun perencanaan anggaran. 6. Bila ada pembatalan dalam satu kegiatan paket, agar jangan melakukan pelelangan kegiatan lainnya dalam satu paket. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga. 1. Pulau Belitung merupakan destinasi wisata. Untuk biaya operasional ke Belitung anggaran terlalu kecil. Sebagai destinasi wisata, biaya operasionalnya harus ditingkatkan dan harus adanya dukungan anggaran untuk mendukung pengembangan wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan legislatif dalam menyusun perencanaan anggaran. 3. Meminta Pemprov di Kabupaten Bangka Barat untuk diperhatikan. 4. Mendukung kegiatan-kegiatan penggiat pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga lebih terarah, fokus dan tepat sasaran. 5. Prankoni perlu ditingkatkan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlunya komunikasi dan koordinasi dengan legislatif dalam menyusun perencanaan anggaran. 2. Banyaknya koperasi yang belum melakukan rapat tahunan dan kedepannya agar koperasi bisa berkembang dengan pesat dan bekerja dengan optimal, agar Dinas Koperasi terus mendata koperasi yang ada di Provinsi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Agar koperasi bisa terus berkembang, hendaknya pemerintah terus mendukung penggunaan gas pada sentra UMKM. 4. Agar melakukan pembinaan lebih serius kepada koperasi dan UMKM sehingga geliat ekonomi mikro Bangka Belitung dapat meningkat. 5. Dalam pemberian bantuan kepada UMKM agar merata di seluruh kabupaten, perlu pembinaan lebih serius agar UMKM lebih berkembang. Dinas Kelautan dan Perikanan, rekomendasi tahun 2020 muncul lagi di tahun 2021. Perlu perhatian dari Komisi 2 bersama dinas terkait rekomendasi agar tidak ada lagi rekomendasi yang sama di tahun 2022. 2. Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan legislatif dalam menyusun perencanaan anggaran. 3. Setiap program ataupun kegiatan perlu betul-betul direncanakan dengan baik agar tidak ada sifat yang terlalu besar. 4. Agar segera menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar 9 miliar pada kegiatan tahun anggaran 2021. 5. Peningkatan pemberian perikanan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik dan bersertifikat. 6. Khusus pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan tentang pembangunan jeti di 3 lokasi di Tanjung Pinang, Sukal, dan air menduyung akibat tidak terlaksananya supaya dianggarkan kembali di tahun anggaran 2022. Hal yang penting dalam membuat kemasan produk menjadi menarik. Untuk itu, Komisi mendorong anggaran untuk rumah promosi dan kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditingkatkan atau ditambah karena anggaran yang ada sangat kecil sekali. Perlu bantuan dan mengintervensi agar kemasan sangat menarik dan bersaing di pasaran. 3. Terkait pengujian mutu dan barang, beras juga masuk dalam pengujian mutu barang karena sangat dibutuhkan. Untuk kedepannya, bagaimana beras masuk dalam pengujian mutu barang? 4. Dinas perlu mengkaji kembali ekspor udang fanami melalui Lampung dan Jakarta. Potensi yang begitu besar dari udang fanami yang perlu pemikiran dan apa yang didapat dari udang agar ekspornya melalui Bangka Belitung untuk menambah pendapatan asli daerah. 5. Agar dinas siap dan siaga dalam menyikapi kenaikan harga pasar dan stok bahan pokok dan memastikan penyediaannya di pasar dengan harga yang stabil. Badan Keuangan Daerah. 1. Mendukung upaya peningkatan sarana dan prasarana baik di dalam ruangan pelayanan berupa kursi di ruang tunggu maupun di lapangan seperti mobil double garda yang ada di UPT Bakuda wilayah 7 kabupaten kota. Selanjutnya, khusus untuk wilayah Kabupaten Belitung diperlukan tambahan kendaraan operasional atau mobil sampling guna meningkatkan pajak dan retribusi daerah. 2. Peluang pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk menambah pendapatan asli daerah melalui pengadaan pajak alat berat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena saat ini alat berat tidak dikenakan pajak. 3. Perlu penambahan anggaran perjalanan dinas di UPT Bakuda wilayah 7 kabupaten kota guna mensupport petugas pungut pajak di lapangan. 4. Bakuda agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Polda agar pelayanan masyarakat dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kiranya dapat memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat sesuai dengan Kepres 12 tahun 2021 bahwa pada tahun 2023 pengelola pengadaan harus dijabat oleh jabatan fungsional PPJ dan berkedudukan pada unit kerja pengadaan barang dan jasa atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa minimal 60% dari kebutuhan sebanyak 45 orang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. 2. E-katalog lokal harus lebih dikembangkan dan perlu adanya tunjangan khusus untuk pejabat pengadaan. 3. Seluruh pelelangan kegiatan harus mengikuti tupoksi barang dan jasa. Dinas PUPR. 1. Perlunya komunikasi dan koordinasi
antara eksekutif dan legislatif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka pembangunan daerah. 2. Lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada program penyelenggaraan jalan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi kepada pihak penyedia sehingga pekerjaan yang kurang maksimal. 3. Perlunya perencanaan yang tepat terhadap perencanaan penganggaran pada belanja tidak langsung agar tidak terjadi silpa yang cukup besar. 4. Perlunya program yang terencana sehingga dapat memberikan pendapatan untuk daerah. 5. Tidak adanya penambahan jalan atau patching terhadap program penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi, pemeliharaan rutin. Jalan Kelapa, Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. 6. Pada program penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi, ruas jalan Bangka Pinang, Simpang Kartis yang berpolasi di depan PLK dan Desa Teru, Kecamatan Simpang Kartis, Kabupaten Bangka Tengah, pengerjaan telah selesai tetapi jalan rusak. 7. Pada program penyelenggaraan jalan kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi, ruas jalan Bangka Pinang, Simpang Kartis di lokasi Desa Ruas, Kecamatan Simpang Kartis, Kabupaten Bangka Tengah, dan bongkar tinggi setelah sehingga banyak makan korban untuk segera dilakukan perbaikan. 8. Kegiatan normalisasi sungai untuk tidak menunggu proposal sehingga anggaran yang telah dapat termanfaatkan dengan baik. Dinas SDR 1. Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan pihak legislatif dalam perencanaan penganggaran. 2. Perhitungan penganggaran belanja tidak langsung pegawai harus tepat sehingga tidak menyebabkan silpa yang besar. Dinas Perhubungan. Perlunya komunikasi dan koordinasi dengan pihak legislatif dalam perencanaan penganggaran. 2. Perhitungan penganggaran belanja tidak langsung pegawai harus tepat sehingga tidak menyebabkan silpa yang cukup besar. 3. Pada program penyelenggaraan jalan lalu lintas dan angkutan jalan atau LAJ, pemasangan lampu penerangan jalan umum di wilayah Jalan 2 Lingkar Timur dekat Jembatan Mas semestinya dipasang di tengah jalur 2. Dinas Kesehatan. 1. Perlu koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota sehingga kegiatan dapat terlaksana dan terencana dengan baik. 2. Perlu dianggarkan pemeliharaan alat kalibrasi dan sebagainya agar tetap terjaga dengan baik. 3. Perlunya perencanaan penganggaran yang matang dalam pembelian alat sehingga tepat pada e-katalog. UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. UPTD Rumah Sakit Jiwa perlu bekerjasama dengan Pakti untuk pasien yang telah dinyatakan sembuh untuk mendapat pembekalan religi dan sosial. 2. UPTD Rumah Sakit Jiwa harus memiliki target pasien sembuh dan mempunyai data tingkat kesembuhan pasien. 3. UPTD Rumah Sakit Jiwa harus dapat menambah pendapatan asli daerah tanpa mengurangi sisi kemanusiaan. 4. UPTD Rumah Sakit Jiwa harus dilengkapi dengan komponen pendukung seperti gedung, alat kesehatan, sumber daya manusia yang berkompeten maupun sarana prasarana pendukung lainnya. 5. Mohon Gubernur dalam penempatan ASN di Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. 6. Perlunya adanya alat S-monitor untuk memperbaiki gejala skizofrenia. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Perlu menjadi perhatian Gubernur terhadap perbedaan data antara buku LKPJ yang telah disampaikan kepada DPRD oleh Gubernur dalam paripurna ternyata tidak sama dengan data yang disediakan oleh PTD Rumah Sakit Umum Daerah dalam pembahasan bersama Komisi 4. Seharusnya data di buku LKPJ adalah yang sumber data yang kami gunakan dalam pembahasan. Hal ini mengindikasi tidak sinkronnya data dalam buku LKPJ yang disusun oleh pemerintah daerah dengan data pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah. 2. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi perlu perencanaan penganggaran yang matang dan lebih terinci dalam pembelian alat sehingga tepat pada e-katalog. 3. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi agar terlaksananya pembangunan gedung radioterapi dan pembangunan gedung jenazah. 4. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dalam penganggaran hindari penggabungan item-item kegiatan. 5. Agar Gubernur memberikan perhatian dan pembinaan khusus kepada Rumah Sakit Umum Provinsi sehingga mendapatkan kinerja yang baik. 6.
benar, dan akuntabel. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1. Mohon kepada Gubernur untuk menindaklanjuti atau mengkaji ulang buku laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dengan data dari Biro Kesra Provinsi dikarenakan terdapat perbedaan anggaran. 2. Perlu sosialisasi yang lebih intens dari Biro Kesra kepada masyarakat umum terhadap bantuan sosial dan dana hibah agar pemahaman masyarakat penerima bantuan dapat lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan serta pelaporannya. 3. Perlu melakukan survei yang akurat terhadap calon penerima dana hibah dan bantuan sosial yang telah menyampaikan proposal sehingga usulan anggaran bagi calon penerima hibah dan bantuan sosial dapat lebih diyakini kebenarannya. 4. Biro Kesra harus lebih berkoordinasi kepada stakeholder pengelola data kependudukan seperti BPS, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar data-data anak kurang mampu yang membutuhkan dana pendidikan lebih tepat sasaran. 5. Perlu mengadakan program penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah kepada remaja-remaja mengenai peningkatan bina mental spiritual. Dinas Pendidikan. 1. Perlu menjadi perhatian Gubernur terhadap perbedaan data antara buku LKPJ yang telah disampaikan kepada DPRD oleh Gubernur dalam paripurna ternyata tidak sama dengan data yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dalam pembahasan bersama Komisi 4. Seharusnya data di buku LKPJ lah bersumber data yang kami gunakan dalam pembahasan. Hal ini mengidentifikasikan tidak sinkronnya data dalam buku LKPJ yang disusun oleh pemerintah daerah dengan data pada Dinas Pendidikan. Perlu memperhatikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar. Dinas Tenaga Kerja. 1. Perlu sosialisasi kepada masyarakat. 2. Dinas Tenaga Kerja perlu memperbanyak bidang-bidang pelatihan. 3. Dinas Tenaga Kerja perlu memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan maupun UMKM agar mempermudah dalam penyaluran tenaga kerja. 4. Mohon kepada Gubernur dan Bapemperda untuk mengkaji ulang terhadap perda retribusi jasa umum dikarenakan menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan kegiatan. 5. Dinas Tenaga Kerja aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan legislatif terkait informasi pelatihan-pelatihan yang ada di BLK. 6. Dinas Tenaga Kerja tanggap dalam pengambilan status rumah susun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Pendudukan KB. 1. Perlu sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana perlu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan pentingnya dunia pendidikan kepada anak-anak remaja. 3. Perlu bekerjasama dengan BPS dan Dukcapil dalam mendata pernikahan di bawah umur. 4. Perlu tambahan anggaran APBD untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan ke masyarakat dan sekolah-sekolah dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. 5. Komisi 4 berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam menyusun perencanaan dengan baik dan sesuai kebutuhan yang berdasarkan data-data yang ada. 6. Perlu bekerjasama dan bersinergi dengan Basnas dalam kepengurusan akta nikah bagi yang kurang mampu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 1. Perlu perencanaan yang lebih teliti dalam penganggaran khususnya anggaran gaji ASN dan kegiatan-kegiatan dalam penanganan bencana. 2. Dimohon kepada Gubernur dan Badan Anggaran untuk menindaklanjuti gaji ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kurang penganggaran. 3. Perlu penganggaran pemeliharaan yang lebih besar untuk alat-alat kapal. 4. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial, Biro Kesra, dan Dinas Kesehatan dalam penanganan bencana. 5. Perlu ada pemetaan formasi
jumlah dan jabatan sesuai bidang. Dinas Sosial dan PSD perlu dilakukan rakor dalam perencanaan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan terkait bencana, serta pembahasan terkait panjang dan suliknya proses birokrasi dalam menangani tanggap darurat bencana. 2. Mohon kepada Gubernur untuk melakukan percepatan perubahan APBD sehingga penyerapan anggaran pada dinas-dinas berjalan maksimal. 3. Perlunya penyusunan perencanaan yang matang dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar bantuan menjadi tepat sasaran. Demikian disampaikan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam keputusan DPRD tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhir tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Insinyur Agus Setiawan MM yang telah membacakan rekomendasi yang menurut hemat saya begitu banyak. Terima kasih. Selanjutnya, para saudara sekalian, kami mempersilakan membacakan rancangan keputusan DPRD tersebut. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/7/DPRD/2022 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhir tahun anggaran tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhir tahun anggaran 2021 berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan, atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, mempersilahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memproses lebih lanjut keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 28 April 2022. Ketua Herman Suhadi. Kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili saudara sekretaris daerah dan para asisten sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saudara pimpinan instansi vertikal dan para pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2021
ikan di ujung muara, ikan di lempah terasa nikmat. Terima kasih hadiran semua untuk rekomendasi LKPJ kita bersemangat. Saudara pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 merupakan salah satu kewajiban kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada kesempatan yang pertama, saya telah menyampaikan secara singkat. Yang pertama, beberapa indikator makro yang merupakan cerminan keberhasilan dari pembangunan suatu daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi IPM, indikator sosial, dan indikator ekonomi pada tahun 2021. Yang kedua, kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021. Yang ketiga, hasil pembangunan menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang telah dilaksanakan. Walaupun urusan yang sudah dilaksanakan masih ada kekurangan serta terdapat beberapa permasalahan dan tantangan. Namun hal tersebut dapat diatasi dan dicari jalan keluarnya secara bersama-sama berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama kurun waktu 5 tahun kepemimpinan kami bersama Pak Bupati telah menjalinkan kemitraan yang harmonis dan sinergis serta telah melakukan kontrol yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyadari sepenuhnya hal ini dilakukan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik. Rekomendasi dan catatan-catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021 akan menjadi bahan perbaikan dan koreksi untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang. Tidak lupa pula kami aturkan permohonan maaf apabila berbagai harapan dan kebutuhan yang pernah disampaikan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara maksimal. Kami juga menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 masih terdapat beberapa kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan semua pihak. Sehingga saya mengimbau nantinya agar pihak eksekutif dan legislatif harus terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, para pimpinan partai politik, elemen masyarakat, serta seluruh jajaran perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kerjasamanya mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanat untuk membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah SWT, diterima amal perbuatan kita, amal puasa kita, dan insya Allah kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali kepada kefitrian kita, membangun bangsa kita, membangun masyarakat kita, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita untuk tahun-tahun yang lebih baik nanti di kemudian hari. Dan insya Allah tanggal 12 Mei saya bersama Pak Bupati akan segera mengakhiri tugas kami sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 sampai dengan 2022. Semoga apa-apa yang sudah kami lakukan pada 5 tahun ini dapat memberikan manfaat dan terus dapat dilanjutkan lebih baik lagi oleh PLT nantinya, dan kami berharap sinergisitas dan konsolidasi antara pejabat PLT nanti bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus terjalin. Insya Allah kita akan terus membangun bersama-sama. Tidak ada kata-kata mengakhiri pembangunan untuk negeri yang kita cintai ini.
Insya Allah baik di dalam maupun di luar, kami berdua selalu akan mengabdikan diri kami untuk memperjuangkan Bangka Belitung menjadi provinsi yang lebih baik lagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Madu pahit, madu pelawan. Madu diambil dari sarang lebah. Rekomendasi DPRD kami jadikan acuan demi pemerintahan yang lebih baik dan terarah. Kepada Pak Agung yang tadi sudah membaca rekomendasi yang sangat banyak ini, untuk Pak Agung nggak puasa. Kalau puasa saya rasa sudah berbuka di sini. Pak Agung dan kawan-kawan, terima kasih. Insya Allah rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada setiap OPD dan kami tetap akan memberikan penekanan-penekanan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dalam rekomendasi ini. Karena rekomendasi ini sangat baik dan tujuan DPRD memberikan rekomendasi ini juga untuk kebaikan-kebaikan yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah rekomendasi ini akan ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh OPD dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur dan hadirin yang kami banggakan, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta atas nama seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kesempatan berbahagia ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur. Seraya kami menyampaikan permohonan maaf baik dalam tugas kelembagaan maupun pergaulan sehari-hari seandainya terdapat hilaf dan lupa sehingga kurang berkenan di hati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hadirin dengan berbahagia, demikianlah rangkaian acara dalam rapat paripurna hari ini. Bersama pimpinan dan anggota Dewan, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Ibu Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh undangan yang terhormat. Semoga apa yang telah dan sedang kita upayakan untuk negeri ini nantiasa memberikan kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri rapat paripurna di penghujung bulan Ramadan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pohon pelawan di tengah hutan, daunnya gugur, rantingnya mati. Catatan Dewan telah disampaikan, kiranya Gubernur seriuslah menindaklanjuti. Ada yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhormat ini saya nyatakan ditutup. Subhanallah wa ni'mal wakil wal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk. Jadi di akhir-akhir masa tugas saya akan menyampaikan kepada para OPD untuk mendengar dan mendengar dan terus mengevaluasi apa yang sudah direkomendasikan oleh yang dibacakan oleh Pak Agung tadi. Jadi itu semua baik kok. Ya namanya rekomendasi kalau saya ya itu harus diimplementasikan, harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan saya akan menitipkan itu kepada para kepala OPD karena masih tanggung jawab saya sekalipun sampai
hanya sampai 12 Mei. Tetapi kan apa yang direkomendasikan itu kan adalah perbuatan atau pelaksanaan yang kami sudah lakukan. Pak, menarik tadi Bapak bilang juga walaupun sudah tidak menjabat lagi nanti akan tetap mengabdi untuk Bangka Oh, Belitung. tetap. Nah, Ya. berupa seperti apa mungkin Pak gambaran? Saya nggak tahu apapun artinya. Saya kan insya Allah itu akan sudah mendirikan Erzaldi Institute. Erzaldi Institute itu nanti akan mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, baik petani, industri kecil, UMKM, pendidikan, beasiswa, dan lain sebagainya. Artinya tidak pernah ada batas akhir bagi saya untuk mengabdi, khususnya bagi Provinsi Bangka Belitung dan untuk negara Indonesia. Erzaldi itu sejak kapan Pak berdiri Pak? Atau baru mau? Erzaldi Institute sebetulnya sudah lama saya rancang, tapi nanti saya akan mempersiapkannya karena waktu kemarin kan saya nggak ada waktu untuk mempersiapkan itu. Tapi sekarang insya Allah sudah bisa. Ya tentunya banyak sekali yang direkom oleh kawan-kawan yang kemarin dilakukan oleh komisi bersama dengan mitra-mitra kerjanya. Bahkan ada berapa puluh rekom ya, sesuai dengan OPD masing-masing. Kalau dikatakan mana yang penting, saya mengatakan semuanya penting. Semuanya penting, dan apalagi terhadap OPD, terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misal Rumah Sakit Umum Sungaliat, Rumah Sakit Umum Provinsi. Nah, di sana membutuhkan banyak perubahan-perubahan, memerlukan peningkatan kinerja yang baik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat Bangka Belitung terhadap di Provinsi Bangka Belitung terhadap bidang kesehatan ini kan agar bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu hanya contoh, satu contoh. Kemudian yang lain-lain ya tentunya semuanya kita anggap penting untuk ditindaklanjuti begitu. Berarti diharapkan serius untuk Iya, semuanya lah. Ya, memang sih ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Iya, akan tetapi ini pembangunan. Kita berharap bahwa semakin hari, semakin tahun kegiatan di Bangka Belitung ini menjadi semakin baik begitu.